Buat teman-teman yang memiliki Mac Mini M4 atau buat teman-teman yang punya PC Windows atau Linux dengan VGA yang memiliki 16 GB VRAM, kalian perlu banget nyobain AI model yang satu ini. Gue David Alexander dari ampmedia.id, sebuah perusahaan yang membantu perusahaan lain transisi ke era AI. Oke, langsung aja. AI model yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah Gemma 4 12B yang baru saja dirilis oleh Google di awal bulan Juni ini. Dan kalau misalnya teman-teman, baru rilis, perasaan Gemma 4 udah dari kemarin-kemarin ya? Kalian nggak salah. Untuk seri Gemma 4 ini sebenarnya sudah dirilis dari 2 bulan yang lalu. Tapi khusus untuk yang ukuran 12B ini baru dirilis sekarang. Kenapa? Apa yang bikin dia spesial dan beda dari adik kakaknya? Tapi sebelum kita fokus ngebahas si model 12B ini, ayo kita intip dulu sedikit adik kakaknya. Dan di sini kalau gue bilang adik kakak tuh bukan mana model yang lebih baru atau lebih lama, tapi model yang lebih kecil dan model yang lebih besar. So, ketika Gemma 4 ini pertama kali dirilis, itu ada 4 model. Ada 2 model kecil dan 2 model besar. Yang model kecilnya ada yang E2B dan E4B. Kedua model ini ditujukan untuk perangkat portable seperti mobile phone atau tablet. Nah, untuk yang model besarnya ada yang seri 26B dan 31B yang ditujukan pastinya untuk PC-PC atau Mac Sultan seperti Mac Studio atau Mac Ultra, atau untuk PC-nya harus menggunakan VGA yang kapasitas VRAM besar seperti RTX 3090 contohnya. Artinya saat itu ada gap nih, tersedia model yang kecil, model yang besar, tapi tidak ada model yang medium. Jadi buat teman-teman yang contohnya memiliki sebuah Mac Mini M4 dengan 16 GB memori, gimana ya, mau pakai model yang kecil nampaknya kurang cerdas untuk bisa melengkapi project-project agentik teman-teman. Tapi kalau mau pakai yang besar juga tidak muat. Jadi solusinya gimana nih? Solusinya ya Gemma 4 12B, dan model ini sangat spesial dan berbeda dari adik kakaknya. Dia disebut sebagai Encoderless Unified Model. Apa artinya? Oke, so apa yang dimaksud dengan encoder free? Kita bandingkan yang versi 12B dengan kakak-kakaknya ya, model-model Gemma 4 yang besar. Karena mereka masih menggunakan cara lama, yaitu menggunakan yang namanya encoder. Jadi gini, untuk LLM, otaknya nih, si model AI-nya ini, yang versi besar-besarnya ini ya, mereka itu tidak bisa secara langsung melihat sebuah gambar atau mendengarkan suara. Jadi begini, kalau kita ngasih gambar, itu ada perantaranya dulu. Ada AI yang terpisah, semacam asisten yang akan melihat gambarnya dulu, diterjemahkan jadi catatan, baru dioper ke LLM-nya, ke otaknya. Jadi otaknya tuh cuma bisa baca teks sebenarnya. Oh, ini ada gambar isinya 2 orang, warna, kode sekian, berapa piksel dan sebagainya. Nah, si perantara ini membutuhkan space yang lumayan berat. Di sini ada tulisannya 550 million, artinya 550 juta parameter. Itu digunakan hanya untuk si encodernya atau penerjemah. Sama ya buat audio juga seperti itu. Nah, untuk si 12B Gemma 4 yang baru ini, dia udah nggak butuh lagi perantara atau penerjemah atau sidekick. Dia sudah bisa langsung direct melihat sebuah gambar. Dia bisa langsung direct mendengarkan suara. Dia hanya menggunakan adaptor, dan adaptor ini secara ukuran jauh lebih kecil, hanya 35 million atau 35 juta parameter dibandingkan yang 550 juta tadi ya, cara lama menggunakan encoder ini. Jadi dengan alasan ini, kenapa si 12B bisa running secara efektif di device yang hanya menggunakan 16 GB memori. Jadi ini kenapa dia dinamakan Gemma 4 12B Unified ya. Unified jadi satu, semua indera jadi satu. Dia bisa melihat gambar, dan gambar itu still dan video ya, dan bisa mendengar suara, semua dari satu otak. So, tunggu apa lagi guys, langsung aja digaskan, di-download si model 12B ini, Gemma 4 12B ini menggunakan Ollama atau LM Studio untuk Mac Mini M4 kalian, atau buat teman-teman yang punya VGA 16GB seperti RTX 4070, langsung aja. Karena bisa dibilang ya, saat ini adalah
model lokal paling sempurna yang bisa di-download untuk device kalian. Pastinya sudah sangat cukup untuk mengeksekusi agentic sistem teman-teman. Dia sudah bisa melihat gambar, bisa membaca dokumen, melihat video, menerjemahkan suara, dan sebagainya. Jadi udah all in one banget ini guys. Oke, sekarang kita akan ngebahas use case. Contoh kegunaannya seperti apa? Sistem seperti ini secara efektif bisa untuk apa? Oke, simple, nggak usah heboh-heboh. Yang paling simple aja. Semua perusahaan pasti ada divisi finance, bagian keuangan. So, bayangin kalian punya sebuah Mac Mini M4 atau komputer dengan spek yang serupa. Otaknya kalian kasih Gemma 4 12B. Selanjutnya, kalian akan membutuhkan tangan, ya kan? Kalau otaknya aja, LLM-nya aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. So, bebas. Kalian bisa menggunakan Hermes, OpenClaw, atau mungkin OpenCode. Bebas mau pakai harness yang mana. Kalau gue contohnya di sini, gue menggunakan PyCode Agent. Buat yang nggak tahu Py, dia mirip dengan OpenCode, tapi kalau OpenCode mungkin lebih lengkap. Kalau Py ini versi kosongannya, polosannya. Fun fact, kalian semua pasti tahu OpenClaw. Nah, OpenClaw itu di dalamnya, intinya core-nya itu adalah PyCoding Agent ini. Jadi kalau dibabat nih semua layer-layer toolsnya, functionnya OpenClaw, di tengah-tengahnya ada si PyCoding Agent ini. Ya kalau kalian pengen tahu lebih tentang PyCoding Agent, tulis di komen, nanti mungkin gue akan bikin video terpisah tentang ini. Oke, lanjut. Karena kita ngebahas sistem untuk keuangan, untuk finance, di sini gue udah siapin sebuah folder judulnya Invoice 2025, dan isinya itu ada berbagai macam invoice berbentuk PDF. PDF-nya itu ada yang hasil scanan, jadi PDF di print terus di scan lagi. Terus ada yang PDF yang berbentuk digital. Datanya ini semua palsu ya guys. Ini hanya untuk sengaja dibikin untuk testing ini semua. Jadi jangan ternganga-nganga ngelihat angka-angka yang akan dicontohkan di sini. Itu hanya hayalan belaka gue aja, ya kan ya. Bismillah, siapa tahu suatu hari menjadi kenyataan. So, folder isinya PDF. Di sebelah kiri kalian bisa lihat itu ada Py terminalnya, dan otaknya sudah dicolok Gemma 4 12B. Hal pertama yang gue lakukan, gue suruh dia testing untuk membaca sebuah PDF. Berhasil ya, visionnya dia bisa ngelihat, PDF-nya bisa dibaca, dia tahu isinya apa. Lalu gue minta untuk setiap invoice, setiap PDF, dia ngebikin versi yang gampang dibaca oleh AI, yaitu formatnya jadi JSON. Jadi bisa lihat di sini sudah untuk setiap PDF, ini PDF, dan sudah di-convert sama dia versi JSON-nya. Dan dari situ gue minta tolong ke agentnya untuk sekarang tolong bikin recap report untuk tahun 2025. Dia bikinin HTML, ini dia HTML report 2025. Dan nanti hasil reportnya bisa seperti ini ya. Total revenue-nya di tahun 2025 berapa, before tax-nya berapa, dan tax yang harus dibayar seperti apa. So, kenapa gue memberikan contoh finance seperti ini? Itu karena tujuan utama membuat local system, self-hosted system seperti ini adalah untuk menjaga privasi data kita. Pastinya data-data finance itu sifatnya rahasia perusahaan. Kalian nggak mau itu sampai bocor keluar. Kalau misalnya finance kalian nih menggunakan sistem seperti Cloud Code atau ChatGPT, pastinya semua data yang diisi, yang diupload ke situ untuk diolah akan dilempar ke servernya Anthropic, servernya OpenAI ke luar negeri. Mungkin ada yang nggak peduli, mungkin ada yang peduli. Kembali lagi ke masing-masing policy perusahaan-perusahaan. Tapi kalau misalnya dengan sistem lokal seperti ini, sudah pasti kalian bisa tenang karena datanya semua diolah di komputer internal kalian. Dan pastinya untuk alasan kedua itu untuk cost. Dengan local AI seperti ini, kalian nggak harus langganan ChatGPT atau Cloud Code. Artinya ini menghemat biaya bulanan kalian. So again, contoh finance ini hanya satu use case ya. Untuk bagian finance ini bisa sangat berguna. Bayangin ketika finance-nya ini lagi jauh dari komputer, tiba-tiba bos minta laporan. Kalau misalnya kalian menggunakan Hermes, artinya si local system ini bisa terhubung dengan Telegram. Artinya si finance-nya ini bisa ngechat ke Hermes-nya, tolong siapin dong data untuk Q1, nanti dibales dengan PDF dan data-datanya yang dibutuhkan. So ini kayak personal assistant buat finance kalian. Satu use case yang namanya ngebikin agentic system itu sesuai kebutuhan, mau buat sosmed, mau buat apapun, itu kembali ke masing-masing user kalian mau menggunakan sistem seperti ini untuk apa. Semoga bermanfaat, langsung aja dicoba. Sampai ketemu di video berikutnya.